Pesantren memiliki peran yang cukup besar bagi kemajuan Islam dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Pesantren pada mulanya merupakan pusat penggemblengan nilai-nilai dan penyiaran agama Islam. Namun, dalam perkembangannya, pesantren semakin memperlebar wilayah garapannya yang tidak selalu mengakselerasikan mobilitas vertikal, tetapi juga mobilitas horizontal. Dengan demikian, pesantren tidak bisa lagi didakwa semata-mata sebagai lembaga keagamaan murni, tetapi juga seharusnya menjadi lembaga sosial yang hidup dan terus merespon carut-marut persoalan masyarakat di sekitarnya. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pondok Pesantren Darul Ulum II Baledajah adalah sebuah wadah bagi generasi muda Islam, khususnya bagi Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan, Madura, untuk dapat mengaplikasikan ilmu agama dengan baik dan bisa menyelaraskan dengan kehidupan modern di masa kini. Tepat pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 1975, Kiai Solihuddin bin Kiai Haji Abdul Ghafur adalah yang pertama kali membentuk embrio sistem pendidikan di Baledajah dengan lebih mengutamakan pendidikan Islam non-formal yang pada saat itu menggunakan sistem sorogan atau lebih dikenal dengan sistem individual. Seiring berjalannya waktu, beliau mencoba menggunakan sistem kolektif dengan mendirikan Madrasah Diniyah sebagai lembaga pendidikan B pada tahun 1983. Juga Raudhatul Atfal bagi santri kecil pada tahun 1992. Kemudian beliau memasukkan pendidikan formal ke dalamnya dengan mendirikan Madrasah Sanawiyah pada tahun 1990, juga Madrasah Aliyah pada tahun 1994. Akan tetapi, sebelum ada santri yang lulus dari kedua lembaga tersebut, beliau sudah harus berpulang ke rahmatullah pada tahun 1995. Pondok Pesantren Darul Ulum II mengalami kekosongan kepemimpinan. Hal ini disebabkan karena putra-putra beliau masih dirasa terlalu muda untuk menjadi seorang pemimpin. Akhirnya, untuk mengisi kekosongan tersebut, kepemimpinan pesantren dialih-tahtakan kepada Kiai Bashiruddin bin Kiai Haji Ahmad Hasan Basri sebagai menantu dari Kiai Solihuddin. Kepemimpinan beliau berlangsung selama 9 tahun sampai pada tahun 2004. Setelah itu, beliau kemudian hijrah ke Balet Tengah.
dan mendirikan Pondok Pesantren Basyirul Ulum. Sedangkan Balad Daja dipimpin oleh keponakan Kiai Solihuddin yang sebelumnya pernah menimba ilmu di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Kiai Abdussalam, sarjana pendidikan Islam, adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum 2 Balad Daja dari tahun 2004 hingga sekarang. Beliau adalah sosok yang terus berupaya untuk merespon terhadap berbagai perubahan struktur sosial dengan melakukan modernisasi pesantren, dengan mengembangkan model pengelolaan pesantren tanpa melupakan tradisi, karena mengacu pada kaidah al-muhafadzatu ala qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah, yang selanjutnya akan berimplikasi terhadap inovasi dan internalisasi transformatif lembaga pendidikan pesantren dan manajemen pendidikan pesantren. Selama kepemimpinan beliau, pesantren mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik dari jumlah santri maupun pola pengelolaan pesantren dan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Di awal kepemimpinan, beliau menambah kegiatan pendidikan formal bagi pemula dengan mendirikan madrasah ibtidaiyah yang diprakarsai langsung oleh Ustadz Junaidi dan Ustadz Isnawan. Pada kepemimpinan beliau, santri Balad Daja tidak hanya belajar di bangku-bangku formal, tetapi juga difasilitasi dan dimotivasi dengan beragam kegiatan informal, seperti sekolah Tarbiyatul Muta'allimin, pengembangan bahasa Arab, bahasa Inggris, khot, qori, baca kitab, kobra, program tahfidzul Quran, dan yang terbaru adalah metode praktis baca kitab kuning bagi pemula dengan kitab Nubdzatul Bayan dan program takhusus dalam memahami ilmu faraid, yang keduanya berada di bawah naungan Maktab Nubdzatul Bayan yang disahkan langsung oleh Raden Kiai Haji Abdul Mu'in Bayan, pengasuh Maktubah Pusat. Tujuan diadakannya kegiatan-kegiatan informal tersebut adalah agar pesantren pun dapat tetap bertahan dan eksis di tengah-tengah persaingan global dan pergumulannya dengan berbagai kemajuan di segala bidang. Balad Daja dengan segala kesederhanaannya juga mempunyai harapan besar bagi kemajuan Islam dan terus berusaha agar dapat menghasilkan insan-insan akademik yang berkarakter dengan berbasis teologi, dapat berinteraksi edukatif terhadap masyarakat dengan norma-norma agama Islam secara universal, dan siap menjadi the agent social of change.